Kairimas hita irumakun kalego kaiden yang diambil dari sudut pandang Kalego saat masih bersekolah di Babirus. Berawal saat Kalego dihadang oleh beberapa iblis. Dikarenakan kesal, Kalego pun berbalik menyerang iblis itu. Babirus, sekolah iblis yang melatih iblis luar biasa. Sekolah ini merekrut para iblis muda yang berbakat untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tempat belajar yang agung, akan tetapi realitanya jauh sekali dari itu. Kacauan di mana-mana. Perkelahian dan kehancuran memenuhi tempat itu. Para siswa sangat penasaran tentang sosok yang tidak bisa dikalahkan dan selalu menang, tetapi tidak ada yang tahu identitas sebenarnya tentang siswa itu. Hingga suatu rumor tersebar bahwa Kalego lah yang dirumorkan karena ciri rambut hitam dengan 2 tanduk dan memakai rok. Dikarenakan Kalego mendapatkan urutan pertama saat ujian masuk dan mendapatkan peringkat dalet 4. Naberus Kalego kesal, dia pun berkata, ini sudah ke-8 kalinya. Kalego berbicara tentang kekesalannya yang diganggu kakak kelas untuk berkelahi kepada sahabatnya yaitu Balam Sichiro. Kalego bingung dan menganggap bahwa ini merupakan salah paham. Dirinya tidak akan pernah menyerang orang lain jika tidak ada yang menyerang dirinya terlebih dahulu. Dua siswa ini menjadi teman akrab sejak pertama masuk sekolah. Tidak ada yang mau mendekati Balam dikarenakan dia suka membaca buku bergambar meski sudah besar dan menganggap hal itu menjijikkan. Maksudnya orang lain yang melihat Balam suka membaca buku bergambar itu menganggapnya menjijikkan. Tetapi ada satu siswa yang langsung dekat dengan Balam, yaitu Kalego. Mereka berdua mulai mencari tahu siapa pelaku itu, tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan apapun. Hingga Kalego terpaksa menemui pamannya. Pamannya mengatakan di atas atau di atap terjadi perkelahian dan orang yang dicari Kalego ada di sana. Dengar itu, Kalego langsung pergi berlari secepat mungkin bersama Balam ke atas atap sekolah. Benar saja, ternyata orang yang dicari ada di atap sekolah. Disebut si ketua, ternyata ada di sana berjongkok di atas tumpukan siswa yang babak belur. Lihat semua ciri-cirinya ada pada si ketua, Kalego marah dan berkata, jadi kau orangnya. Si ketua pun mengatakan, ada yang bisa aku bantu? Kalego bertanya apa dia si ketua misterius itu dan si ketua itu menjawab iya. Balam juga terkejut melihat si ketua mengalahkan banyak siswa sendirian. Kalego meminta untuk berhenti berkelahi kepada si ketua, tetapi permintaan itu langsung ditolak dan mereka beradu argumen. Si ketua mengatakan jika tidak ingin disalah sangka, maka ganti saja gaya berpakaian atau rambutmu. Kalego yang sudah marah mengeluarkan Cerberus Opera dengan wajah santai melawan Kalego. Kalego menyerang dengan cakar Cerberus, lalu serangan tersebut berhasil ditahan oleh si ketua dan membanting Cerberus milik Kalego hingga berhasil mendaratkan pukulan di perut Kalego. Kalego pun langsung mengingat ingatan masa lalunya di mana dia berasal dari klan anjing yang setia dan pelindung dunia iblis. Kakak Kalego, yaitu kakak tertuanya, bertugas menjaga di perbatasan. Sedangkan Kalego ditugaskan di sekolah Babirus. Dia mengingat suatu kata, ketika engkau merasa akan mati, tancapkan taringmu ke lawan dan bunuhlah lawanmu. Berbanggalah akan jalan hidup yang telah kau jalani.
Kalego menggigit ekor Opera dan melepaskannya sambil berkata, "Aku tidak peduli tentang apapun alasanmu, tetapi berhentilah memakai gelar si ketua itu. Karena sang anjing pelindung sebenarnya dari sekolah ini adalah diriku." Saat itu tiba-tiba saja ada beberapa siswa yang tadi telah dihajar Opera menyandra Balam. Akan tetapi Balam berhasil mengalahkan siswa tersebut dengan mudah hingga mereka dianggap sebagai kelompok anjing penjaga. Si ketua pun memperkenalkan namanya sebagai Opera dan ingin berkenalan dengan mereka berdua. Juga memerintahkan untuk membantunya. Kalego kesal sedangkan Balam hanya diam melihat mereka berdua. Opera pun menambahkan kontak mereka berdua dan masuk ke ruangan kepala sekolah. Di situ sudah ada Sullivan yang menunggu dan menanyakan kemana saja Opera. Opera pun mengatakan bahwa dia baru saja memiliki 2 anak buah. Ini hanya cerita sampingan dari cerita utamanya saja, yang diambil dari sudut pandang Kalego saat masih bersekolah di sekolah Babirus.